Halo Sobat Penat, kenalin, gua Satria, biasanya dipanggil Bangsat! Gua Mimin GPC, yang bakal bawain cerita buat lu pada. Nah, gua kasih tahu nih buat lu yang nanya-nanya, ketikin aja cerita lu. Terus kalau udah, kirimin ke email kita. Nah, udah gua tulisin, gua punya cerita.id@gmail.com. Kasih judul yang benar. Kalau udah kirim, ntar yang kepilih gue balesin. Back to the story. Siapin makanan lo, udah mau mulai nih. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Yo, what's up yo? Kenalin, nama gue Gilang. Kali ini gue cerita yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kalian. Ini bukan soal gue, tapi sahabat karib gue cuy. Namanya Rizky. Gue kenal Rizky tuh udah lama. Dari gue SD, SMP, sampai SMA tuh kita selalu bareng. Itu juga karena kebetulan di kota gue tuh sekolahan gak banyak opsinya. Maklum, gue tinggal di kota kecil. Kalau dibandingin sama Gotham City apa Bikini Bottom mah, kalah jauh. Kita berdua tumbuh bersama di tengah kesederhanaan. Gue inget banget waktu masih SD itu, kita ada kegiatan buka bersama di sekolahan yang disuruh bawa bekal dari rumah. Nah, Rizky tuh cuma bawa sebotol air doang, jir, sama satu potong semangka yang kecil gitu. Berhubung gue bawa bekal yang lebih dari cukup, ya sebagian gue bagiin ke Rizky. Awalnya si Rizky nolak, mungkin dia sungkan karena malu kali ya. Gue bilangin aja pelan-pelan, udah gak apa-apa, ambil aja ini. Kita kan udah temenan lama, Ki. FYI, Rizky ini bisa dibilang lahir dan besar dari keluarga kurang mampu. Ayahnya Rizky buruh panggul di pasar. Ibunya serabutan bantu nyuci setrika dari rumah ke rumah. Tapi yang gue salut dari Rizky, dia orangnya sabar dan gak neko-neko cuy. Beranjak ke bangku SMA, kondisi keluarga Rizky semakin memburuk. Ayah ibunya mulai tua dan sakit-sakitan. Dan Rizky punya satu adik cowok yang masih kecil lagi. Akhirnya mau gak mau dia berhenti sekolah dan milih kerja jaga konter. Jujur ya, ini masih mendingan lah. Soalnya nyari kerja di kota kecil mah gak gampang. Apalagi gak lulus SMA. Biasanya kalau mau sukses ya keluar kota buat ngadu nasib gitu. Mungkin pertimbangannya biar deket sama ortu dan keluarga, biar bisa jaga dan ngerawat mereka. Soalnya kalau keluar kota, repot yang di rumah cuy. Sebulan 2 bulan semenjak Rizky putus sekolah, dia hampir gak ada kabar. Mungkin dia sibuk kerja kali ya. Apalagi terakhir kali ketemu, dia masih belum punya HP. Di bulan ketiga, Rizky tiba-tiba datang ke sekolahan gue. Dia nunggu di depan gerbang gitu. Pas mata kita saling bertemu, ceela, bertemu gak tuh? Gue tuh manggil nama dia. Woi Rizky, buset wangi bener bro. Udah sukses nih ye. Rizky cuma cengar-cengir terus nepuk pundak gue. Ya mayan lah. Udah yuk kita cari makan, gue yang traktir. Awalnya gue tolak. Gue kan tahu gimana kondisi keluarga Rizky. Dan gue yakin keluarganya lebih membutuhkan. Tapi Rizky kekeh ngetraktir gue. So gue yen aja deh. Dan pas ditanya mau makan apa, yang terlintas di otak gue cuman bakso. Hehehe. Soalnya harga bakso kan masih affordable dan ngenyangin. Di tempat makan bakso, gue nanya ke dia, dapat duit banyak dari mana? Rizky dengan santainya ngomong gini, namanya juga Rizky, pasti banyak rezekinya lalang. Terus gue mikir, masuk akal juga sih, tapi ini bukan jawaban yang gue mau. Terus Rizky ngedeket ke kuping gue sambil bisik-bisik, diem-diem aja ya. Gue ngeslot lang. Duit dari kerja di counter gue all in buat main slot. Gue auto batuk keselak. Hah? Ngeslot? Semua orang di warung bakso liatin kita berdua. Gue auto kikuk. Kaki Rizky nyenggol gue dari bawah, seakan ngode gue gak usah banyak bacot. Kelar makan bakso, kita tukeran nomor HP. Sebelum balik, gue sebagai temen berusaha ngingetin dia buat berhenti mainin judi online sebelum terlambat. Tapi dia malah cengengesan. Udah diem aja. Teman sukses bukannya support malah so alim. Nih, gue kasih 200.000 buat lo diem. Dia masukin 200.000 ke seragam OSIS gue dan pergi gitu aja. Gue gak sempet nolak, jadi ya duitnya gue bawa lah. Ini duit gak gue otak-atik. Gue gini-gini takut sama duit kagak bener. Jadi ya udah gue diemin aja di dompet. Sesekali gue kalau isi pulsa atau kuota ke konter yang dijaga Rizky. Tapi ya udah datang dan pergi aja. Seakan obrolan judi online yang dilakuin Rizky gak pernah terjadi. Story WA Rizky gue perhatiin selalu isinya senang-senang. Terakhir kali yang gue inget sih dia pamer HP baru gitu. Sambil mirror selfie pakai caption, kerja keras bos, kita perintis bukan pewaris. Jah, gue ngebatin, udah bener kerja yang lurus-lurus aja, malah sambil nge-slot mulu tuh anak.
Gak kerasa gue udah tamat SMA. Niatnya sih gue mau rantau kuliah di luar kota gitu. Nah, berhubung masih suasana liburan, gue sempet-sempetin tuh main ke konter yang dijaga Rizky. Soalnya ada kali 2-3 bulanan gue gak kesana. Soalnya gue selalu nitip beli pulsa atau kuota ke adek gue. Hehehe. Ditambah lagi gue udah hampir gak pernah lihat story WA si Rizky. Ya udin deh, mending samperin langsung aja. Pas udah di konter, tuh anak kagak ada, Wak. Gue coba tanya karyawan lain yang jaga di situ. Mbak, si Rizky kemana ya? Biasanya dia jaga mulu deh. Terus mbaknya masa muka kayak emosi gitu. Yah mas, orang gak jelas gitu kok dicariin. Itu Rizky emang ada masalah juga sama mas? Gue kaget dong, masalah? Emang nih anak kenapa? Gue tanya lagi tuh, enggak mbak, gak ada masalah sama saya. Emang Rizky kenapa mbak? Dari raut wajah si mbak, kelihatan banget dia males nyeritain si Rizky ini. Terus, habis menghela nafas cukup panjang, banyak cerita kalau Rizky itu udah 3 bulan kabur. Gak tahu kemana, bawa duit sama 1 HP dari konter ini. Dan pas dicari ke rumahnya gak ada. Mau ditagih ke ortunya pun gak mungkin, karena kondisinya sakit-sakitan parah. Dan kacaunya lagi banyak debt collector yang bolak-balik ke rumahnya buat nagih pinjol yang dia pakai. Ji Rizky, ngadi-ngadi aja tuh anak. Sepulang dari konter gue justru khawatir sama temen gue ini. Apa jangan-jangan karena dia ketagihan main judi online ya? Gue coba WA dia, telepon dia, semuanya nihil. Entah ada apa, seakan semesta menghubungi gue sama Rizky. Tiba-tiba ada panggilan dari nomor yang gak dikenal. Karena penasaran gue angkat aja deh. Gue denger suara orang lemes. Lang, halo ini gue Rizky. Gue jawab dong. Woi Ki, kemana aja lu? Gue cariin anjir. Dia ngerespon. Sorry, gue gak bisa ngasih tahu gue di mana. Lang, lu masih ada duit 200 yang dari gue nggak? Gue lagi ada masalah nih. Ada sih, tapi mau buat apa? Kalau buat ngeslot lagi mah nggak akan gue kasih Ki. Suaranya makin lemas. Dia ngomong, gue butuh uang. Sorry banget, gue ngerepotin lu. Gue nggak tahu lagi masih minta tolong ke siapa. Gue takut. Jep. Ini momen termenyedihkan di hidup gue. Ketika temen gue bener-bener gak berdaya karena ketagihan judi online. Habis itu gue tanyain dia di mana. Gue jaga betul kerahasiaan dia tinggal. Akhirnya gue samperin, bawa motor ngebut-ngebut sambil bawa nasi padang sebungkus. Ternyata selama ini dia tinggal di kontrakan ceweknya. Selama ini dia lari dari masalah. Gue kasih duit 200 ribu yang dulu pernah dia kasih ke gue. Untung gak pernah gue pake. Dan bener aja tuh duit bukan rezeki gue. Di titik itu gue gak bisa bantu banyak. Gue jadi tahu dia ketagihan main judi online sampai impulsif dan bertindak di luar nalar. Sampai pinjol dan bawa kabur duit konter yang hasilnya pun nihil. Gue cuma bisa nasehatin. Gue suruh dia cari kerja apa aja, asal halal dan nyelesain tanggung jawabnya ke berbagai pihak. Di situ dia meluk gue sambil nangis sesenggukan. Balik dari tempatnya Rizky, gue udah gak tahu lagi kabarnya gimana. Gue harap dia di luar sana udah berubah, jadi pribadi yang lebih baik. So, buat Sobat GPC, please banget jauhin main slot dan hal-hal impulsif yang merugikan diri kalian dan orang-orang yang kalian sayang. Semoga cerita gue dan temen gue ini bisa jadi pembelajaran buat kalian tentang bahayanya judi online. Adios amigos! Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!